Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. TBK, perkenalkan saya Saskia Wulandari dengan NIM channel 1124 1267 dari kelompok 12 histologi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai aliran urin dari pembentukan hingga keluar dari tubuh. Jadi pertama-tama urin itu terbentuk ketika darah menuju ke ginjal melalui arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Darah ini kaya akan oksigen dan zat sisa metabolisme. Lalu arteri ini akan bercabang menjadi arteri segmentalis pada hilus ginjal, lalu bercabang menjadi arteri interlobaris, lalu bercabang lagi menjadi arteri arcuata pada perbatasan medulla renalis dan cortex renalis, lalu akan bercabang lagi menjadi arteri interlobularis pada cortex renalis, lalu dari arteri interlobularis, arteriol aferen pada kutub vaskular akan membawa darah ke glomerulus pada corpus renalis, di mana glomerulus ini merupakan tempat terjadinya filtrasi darah yang akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya yaitu proses sawar darah filtrasi. Pertama yaitu endotel kapiler berfenestrasi akan menyaring sel darah, lalu membrana basalis glomerulus akan menyaring molekul besar seperti protein, lalu celah filtrasi pedikel sel podosit akan menyaring molekul kecil, lalu terbentuklah urin primer. Urin primer ini akan disimpan pada ruang urin pada kapsula Bowman. Lalu urin akan masuk ke sistem tubulus dan modifikasi urin. Pertama yaitu tubulus contortus proximal yang terdiri dari epitel kuboid sederhana dengan mikrofili tebal yang merupakan tempat reabsorpsi air, glukosa serta ion. Selanjutnya menuju ke tubulus lurus proximal yang terdiri dari epitel kuboid sederhana dengan mikrofili tebal tetapi tidak setebal dari tubulus contortus proximal. Lalu akan menuju ke ansa Henle, di mana ansa Henle ini ada dua, ada cabang descendens tipis dan cabang ascendens tipis. Descendens tipis akan membawa urin menuju ke medulla renalis, sedangkan ascendens tipis akan membawa urin ke cortex renalis, dan dua-duanya ini terdiri dari epitel pipi sederhana. Selanjutnya yaitu tubulus lurus distal yang terdiri dari epitel kuboid sederhana tanpa mikrofili yang berfungsi untuk memompa ion natrium dan klorida keluar dari urin sehingga urin menjadi lebih encer. Lalu selanjutnya ada makula densa, di mana makula densa ini merupakan kumpulan sel khusus yang mendeteksi konsentrasi dan natrium. Jadi ketika ion natrium ini kurang pada darah atau tekanan darah itu rendah, maka sel justaglomerular ini akan mensekresi renin sehingga meningkatkan kembali tekanan darah melalui sistem renin angiotensin aldosteron. Lalu yang terakhir yaitu tubulus contortus distal yang terdiri dari epitel kuboid sederhana tanpa brush border atau mikrofili yang berfungsi sebagai tempat pengaturan komposisi terakhir dari urin. Selanjutnya urin dari berbagai nefron ini akan berkumpul pada tubulus colectivus, lalu akan menuju ke ductus colectivus yang terdiri dari epitel kuboid sederhana hingga silindris, lalu akan menuju ke kalix minor, lalu ke kalix mayor, lalu ke pelvis renalis, di mana pelvis renalis ini tempat terakhir urin berada di ginjal sebelum akhirnya akan dibawa keluar melalui ureter. Epitelnya itu pada 2/3 proksimal terdiri dari epitel transisional, sepertiga distalnya terdiri dari epitel transisional juga. Lalu dari ureter ini akan menuju ke vesika urinaria yang merupakan tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan yang terdiri dari epitel transisional juga. Lalu pada pria, urin ini akan dibawa keluar dari vesika urinaria menuju ke uretra pars prostatica yang terdiri dari epitel transisional, lalu menuju ke uretra pars membranosa yang terdiri dari epitel silindris bertingkat, lalu menuju ke uretra pars sponiosa yang 2/3 proksimalnya terdiri dari epitel silindris bertingkat dan sepertiga distalnya terdiri dari epitel pipih bertingkat. Lalu terakhir urin akan keluar melalui ostium uretra externum. Sedangkan pada wanita dari vesika urinaria urin langsung keluar menuju ke ostium uretra externum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses spermatogenesis dan spermiogenesis serta perjalanan dari sperma. Jadi, proses spermatogenesis dan spermiogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus yang memiliki epitel germinativum atau epitel bertingkat dengan sel Sertoli dan sel germinal. Lalu, proses spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma dari spermatogonium menjadi spermatid melalui mitosis dan meiosis. Sedangkan
Spermiogenesis itu merupakan proses pematangan spermatid menjadi spermatozoa dengan pembentukan akrosom, kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, sperma yang sudah terbentuk ini akan menuju ke tubulus recti, lalu ke rete testis, lalu akan menuju ke ductus efferent. Ductus efferent ini terdiri dari epitel silindris bertingkat bersilia, di mana ini merupakan tempat pemindahan cairan seminiferus dan pengaturan konsentrasi dari sperma. Selanjutnya akan ke ductus epididymis, di mana ductus epididymis ini terdiri dari epitel silindris bertingkat bersilia atau stereosilia, di mana ini merupakan tempat penyimpanan dan pematangan dari sperma. Lalu dari ductus epididymis akan ke ductus atau vas deferens yang terdiri dari epitel silindris bertingkat bersilia. Lalu ini merupakan tempat penyaluran dari ductus epididymis menuju ke ductus ejaculatorius dengan adanya kontraksi dari otot polos. Lalu setelah ke ductus ejaculatorius ini merupakan tempat penyaluran dari vas deferens menuju ke uretra pars prostatica. Lalu di sini terdapat kelenjar vesicula seminalis, yang dimana ia akan menghasilkan cairan semen yang kaya akan fruktosa dan prostaglandin. Lalu cairan dari vesicula seminalis ini akan bercampur dengan sperma pada ductus ejaculatorius, lalu akan bermuara ke uretra pars prostatica. Nah, uretra pars prostatica ini terdiri atas epitel transisional, lalu terdapat kelenjar prostatika yang akan menghasilkan cairan yang encer dan bersifat sedikit asam yang terdiri dari enzim proteolitik dan fosfatasa asam yang berfungsi untuk melindungi dan mengaktifkan sperma serta menetralisir keasaman dari vagina. Selanjutnya dia akan menuju ke uretra pars membranosa yang terdiri dari epitel silindris bertingkat dan juga terdapat kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis ini akan mensekresikan cairan mukosa yang jernih yang berfungsi sebagai pelumas dan menetralisir asam dari urin sebelum diejakulasi. Lalu selanjutnya sperma akan menuju ke uretra pars spongiosa, di mana yang 2/3 proksimalnya itu terdiri dari epitel silindris bertingkat, sedangkan 1/3 distalnya itu terdiri dari epitel pipi bertingkat. Ini merupakan saluran keluarnya sperma saat ejakulasi. Tabeka, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.